Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap memiliki sukacita walaupun kadang-kadang kita mungkin kondisi ini membuat kita jenuh. Baik, anak-anak semua, mari kita akan masuk di pelajaran kelas 7 di bab 4. Nah, kita akan membahas tentang dosa dan pertobatan. Kita akan bahas apa arti dosa, kita akan tahu bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa, dan juga kita akan bahas tentang pertobatan. Sebagai manusia yang berdosa, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Oke, semuanya memperhatikan, semangat, pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di pagi hari ini. Semua perhatikan penjelasan yang selanjutnya ini ya. Tuhan memberkati kalian. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita masuk di bab 4. Anak-anak, di bab 4 kita akan membahas tentang dosa dan pertobatan. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menceritakan akibat dosa, menjelaskan arti bertobat, memahami tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Sekali lagi, dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-19, kalian bisa baca nanti ya, peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita perhatikan di ayat 4-5, ketika ular membujuk perempuan, atau kita sebut Hawa, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan kata, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Alasan manusia memberontak, apa itu? Kalau dari ayat tadi kita bisa menyimpulkan manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Perintah Allah tidak boleh memakan buah pengetahuan. Ular memberikan pemahaman yang lain bahwa ketika dia bisa makan itu dan manusia itu bisa sama seperti Allah. Jadi alasan manusia memberontak saat itu manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Ketika ada keinginan, maka ya sudah dilakukan. Sama seperti perempuan tadi, keinginannya apa? Ingin menjadi sama seperti Allah. Akhirnya melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Apa akibat dosa? Yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Kalau biasanya bisa berkomunikasi dengan baik, tapi karena ada dosa, mereka ketakutan dan bersembunyi. Akibat dosa selanjutnya, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia.
Yang pertama, ketika melakukan dosa, yang terkena imbasnya adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya, akibat dosa. Dosa mengakibatkan konflik. Konflik dengan siapa? Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi bisa di rumah tangga, di masyarakat, komunitas gereja, di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam sebuah negeri, yaitu protes dan perang. Konflik antara manusia dengan alam, yaitu manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Ketika alam dirusak, terjadi misalkan hutannya ditebangi dengan brutal dan akhirnya bisa terjadi banjir, siapa yang nanti imbasnya kena? Manusia lagi. Akibat dosa yang selanjutnya adalah dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Firman Allah berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja dan sudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Hari penghakiman akan datang. Sekali lagi, dosa itu membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Siapa yang berdosa? Semua manusia berdosa. Kalau kita membaca dari kitab Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa upah dosa? Upah dosa adalah maut. Nah, anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari kita berdosa, maka yang harus dilakukan adalah bertobat. Pertobatan, menurut Alkitab, berbalik secara total dari perbuatan yang lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru. Bisa dibaca Kisah Para Rasul 26 ayat 20, di sana dikatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Perhatikan, bertobat dan berbalik kepada Allah. Anak-anak, ada contoh orang yang menunjukkan penyesalan ketika melakukan tindakan yang tidak benar atau sesuatu yang salah dan berdosa. Petrus, pertama contohnya adalah Petrus. Petrus yang telah menyangkal Yesus. Alkitab pun mencatat setelah melakukan hal tidak terpuji itu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bisa dibaca dari Matius 26 ayat 75. Beberapa hari kemudian, Yesus memulihkan Petrus dalam posisinya sebagai murid dan memerintahkan dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Bisa dilihat di Yohanes 21 ayat 15-17. Contoh yang lain adalah tokoh Yudas, contoh yang kedua. Yudas, apa yang dilakukan? Mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika dia melihat gurunya dijatuhi hukuman, Yudas mempertobatkan dirinya sendiri dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Perasaan berdosa ini ditindaklanjuti dengan melemparkan uang perak yang didapatnya itu ke dalam bait suci, lalu Yudas pergi menggantung dirinya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melihat rasa berdosa dan tindakan pertobatan kedua orang tersebut di atas, yaitu Petrus dan Yudas, terdapat perbedaan yang sangat besar. Rasa berdosa Petrus membuat dia mengambil satu tindakan pertobatan yang membawa kepada pengampunan dan pemulihan. Berdosa, bertobat, membawa kepada pengampunan dan pemulihan. Tetapi tidaklah demikian dengan Yudas. Meskipun Yudas menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang salah,
tetapi tidak terdapat bukti bahwa dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan kepadanya. Tidak ada. Maka, apa yang terjadi dalam hidupnya? Akhirnya dia menggantung diri. Tindakan pertobatan Yudas tidaklah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Yudas dikuasai oleh penyesalan yang sangat mendalam sehingga ia mempertobatkan diri sendiri dengan jalan bunuh diri. Rasa bersalah ataupun berdosa belum cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Sekali lagi, rasa bersalah ataupun berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Nana yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bertobat apa artinya? Mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Apa itu hidup dalam iman? Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Sekali lagi, hidup dalam iman bukannya sekedar aku beriman kepada Yesus dan percaya, tapi kita mewujud nyatakan iman itu dengan perbuatan. Jika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, ya kita harus mengasihi sesama. Dan masih banyak lagi ajaran Tuhan Yesus yang harus kita wujudkan melalui pertobatan, perbuatan kita. Dosa adalah perbuatan manusia yang berontak melawan kehendak Allah. Akibatnya, hubungan manusia dengan Allah rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Maka manusia membutuhkan pemulihan hubungan dengan Allah supaya diselamatkan. Manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Oke anak-anak, untuk tugas bisa kalian lihat di GC. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.